Bayat Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin memperkuat prinsip-prinsip bernegara yang telah dibangun pendahulunya. Desakan dari para sahabat akhirnya membuat Ali bin Abi Thalib menerima jabatan sebagai khalifah, menggantikan Utsman bin Affan. Bayat dilakukan secara terbuka di Masjid Nabawi. Para sahabat dari kaum Ansor dan Muhajirin, beserta seluruh penduduk Madinah dan seluruh umat Islam memberikan bayat kepada Ali bin Abi Thalib. Riwayat tidak menyebutkan secara pasti, apakah gelar yang digunakan khalifah atau Amirul Mukminin. Namun, sejarah lebih banyak mencatat bahwa Ali bin Abi Thalib menggunakan gelar Amirul Mukminin. Bayat terhadap Ali bin Abi Thalib terjadi pada masa ketika fitnah besar sedang melanda umat Islam. Dan yang menjadi korban dari fitnah besar itu tidak tanggung-tanggung, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Melihat situasi itulah, dalam khutbah pertamanya sebagai Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib menyampaikan, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab yang memberi petunjuk, yang di dalamnya Allah menjelaskan kebaikan dan keburukan. Allah telah menempatkan kehormatan seorang Muslim lebih utama dari semua kehormatan lainnya, dan mengikuti kewajiban memenuhi hak-hak Muslim dalam bingkai ikhlas dan tauhid kepada Allah. Seorang Muslim terhindar dari gangguan tangan dan lisan dari kaum Muslimin lainnya, kecuali karena alasan yang benar. Segerakanlah urusan orang banyak, dan urusan masing-masing kamu adalah maut. Sesungguhnya di hadapan kamu adalah manusia, sementara di belakang kamu adalah hari kiamat yang menggiring kamu. Manusia-manusia itu mati, dan kamu akan menyusul mereka. Sesungguhnya manusia menunggu hari akhirat mereka. Bertakwalah kepada Allah terhadap hamba Allah dan negeri mereka. Sesungguhnya kalian akan dimintai tanggung jawab hingga atas tanah dan hewan ternak kalian. Taatilah Allah dan jangan durhaka terhadapnya. Jika kalian melihat kebaikan maka ambillah. Jika kalian melihat keburukan maka tinggalkanlah." Di akhir khutbahnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib membaca surat Al-Anfal ayat ke-26 dan 27. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Makkah. Saat itu kamu takut bahwa orang-orang akan menculikmu, lalu Dia memberimu tempat menetap Madinah, menjadikanmu kuat dengan pertolongannya, dan memberimu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Kebijakan yang dilakukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan memberikan hak pengawasan kepada umat. Melalui khutbahnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menyampaikan, "Sesungguhnya aku adalah Amirul Mukminin bagi kalian. Tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan amanah ini, kecuali siapa yang kalian angkat untuk menduduki jabatan tersebut. Sebagaimana aku tidak akan menduduki jabatan ini, kecuali karena kalian." Selama menjalankan amanah sebagai Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib senantiasa mendorong umat Islam untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian karena mereka banyak melakukan kemaksiatan, dan tak ada satupun yang mencegah mereka dari golongan ahli agama mereka, sehingga hancurlah mereka oleh bencana yang melanda. Perintahlah orang-orang kepada kebaikan-kebaikan, dan cegahlah mereka dari keburukan-keburukan sebelum turun bencana kepada kalian, sebagaimana yang telah turun kepada mereka. Ketahuilah, kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan menghentikan rezeki kalian dan memendekkan umur kalian." penerapan pengambilan keputusan pada masa Ali bin Abi Thalib tidak berbeda dengan para khalifah sebelumnya. Beliau menerapkan prinsip musyawarah dalam setiap memutuskan perkara, meskipun beliau sendiri merupakan orang yang paling paham mengenai fikih. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Musyawarah adalah inti hadirnya hidayah, dan sungguh berbahayalah bagi orang yang telah merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Di lain kesempatan, beliau juga berkata, "Sebaik-baiknya mencari pertolongan Allah adalah dengan bermusyawarah, dan seburuk-buruknya persiapan adalah bertindak semena-mena." Keadilan menjadi pondasi penting dalam hidup bernegara.
Inilah pilar kehidupan bernegara yang tanpanya negara akan rapuh. Keadilan dan persamaan di depan hukum merupakan syarat wajib bagi tegaknya sebuah negara. Selama menjalankan pemerintahannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah teladan dalam menegakkan prinsip keadilan. Riwayat tentang keadilan dan persamaan di depan hukum disampaikan oleh Syuroih, yang menjadi hakim pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Syuroih berkata, ketika Amirul Mukminin berangkat untuk berperang menghadapi pasukan Muawiyah, beliau kehilangan baju besinya. Saat kembali ke Kufah, Amirul Mukminin menemukan baju besinya itu berada di tangan seorang Yahudi. Namun, si Yahudi itu mengaku bahwa baju besi itu miliknya. Amirul Mukminin kemudian mengajak si Yahudi itu menghadap ke hakim negara, yaitu Syuroih. Amirul Mukminin duduk di samping Syuroih, dan Yahudi yang menjadi tertuduh duduk di depannya. Syuroih kemudian berkata, Wahai Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, silakan apa yang Anda hendak sampaikan. Baju besi di tangan orang Yahudi itu adalah milikku. Aku belum pernah menjual atau memberikannya kepada seseorang. Syuroih kemudian berkata kepada si Yahudi, Apa yang akan engkau katakan, wahai Yahudi? Baju besi di tanganku ini adalah milikku. Syuroih pun bertanya kepada Amirul Mukminin, Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda memiliki bukti? Ya, Konbar pembantuku dan Al-Hasan putraku menjadi saksi bahwa baju besi itu milikku. Syuroih berkata, Kesaksian seorang anak tidak berlaku bagi ayahnya. karena Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak bisa membawa saksi yang memenuhi syarat pengadilan, maka Syuroih sebagai hakim negara memutuskan bahwa baju besi itu adalah milik si Yahudi. Keputusan hakim negara itu sangat mengejutkan si Yahudi. Semula, ia mengira bahwa hakim negara akan berpihak kepada Amirul Mukminin, atau Amirul Mukminin akan memaksa hakim berpihak padanya. Semua hal yang diperkirakannya itu ternyata tidak terjadi, dan dia melihat sebuah persidangan yang adil. Dia tidak melihat Amirul Mukminin dengan kekuasaannya, memaksakan kehendaknya dan hakim negara tidak memihak siapapun. Orang Yahudi itu melihat dirinya menang dalam pengadilan melawan seorang yang paling berkuasa di negara. Dengan penuh simpati, si Yahudi itu berkata kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Saya bersaksi, tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, Yahudi itu menyampaikan pengakuan jujur. Benar, sesungguhnya baju besi itu adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Ketika itu Anda sedang mengendarai unta menuju Shifin, baju besi itu terjatuh dalam kegelapan malam. Lalu aku mengambil baju besi itu. Setelah si Yahudi itu memberikan pengakuan, Amirul Mukminin berkata, Pakailah baju besi ini untuk dirimu. riwayat dari Syuroih menyatakan bahwa Yahudi itu benar-benar menggunakan baju besinya dan terlibat serangkaian kampanye militer melawan pemberontakan Persia di kawasan Nahrawan. Selain prinsip keadilan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga memberikan kebebasan. Prinsip kebebasan ini memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan umum bagi semua manusia dengan berlandaskan syariat dan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengannya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.